Saya Tio Darmawan. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep dari binary search. Sekarang kita coba untuk implementasikan binary search dengan bahasa pemrograman Python. Pada video sebelumnya kita menggunakan data dengan nilai 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 ya. Di sini ada 8 data dan indeks paling kecilnya adalah 0 dan paling besarnya adalah 7. Kok bisa 7? Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau ada 8 data ya berarti 8 dikurangi 1 gitu. Jadi indeks maksimalnya adalah 7. Terus kemudian di binary search itu kita harus menentukan dulu left-nya ya. Left. Nah, default-nya itu pasti 0. Default left-nya itu. Karena indeks itu pasti dimulai dari 0. Kemudian untuk right itu menyesuaikan dengan jumlah datanya. Nah, di sini kita coba untuk set yang dinamis ya. Jadi sebenarnya kan ini kan 7 kan indeks maksimalnya. Bisa sih kita tulis 7 seperti ini, cuma nanti ketika ada perubahan data dia tidak bisa berubah juga. Tidak dinamis nilainya. Jadi kita bisa menggunakan function learn, terus nama variabelnya data dikurangi 1 seperti itu ya. Kemudian kita siapkan dulu variabel mid ya. Kita non aja dulu seperti ini. Berarti dia belum didefinisikan. Kemudian kita buat variabel search di sini. Ini merupakan inputan. Jadi ini inputan dari pengguna, yang dicari itu angka berapa ya, seperti itu. Dikarenakan data menggunakan tipe data integer, berarti search juga harus menggunakan tipe data integer juga. Jadi kita convert datanya menjadi integer menggunakan function int. Kita validasi dulu di sini apakah sudah benar left dan right-nya ya. Coba kita print di sini seperti ini. Nah, dia minta masukin data misalkan 3. Kita mau nyari angka 3 seperti yang di video sebelumnya. Nah, di sini left dan right-nya sudah benar, left-nya 0 dan right-nya 7 seperti itu ya. Saya hapus saja biar bersih. Sekarang kita coba, yang harus pertama kali dilakukan adalah menghitung nilai mid. Nilai mid itu didapatkan dari rata-rata kan. Rata-rata dengan menjumlahkan left ditambah right, kemudian dibagi 2. Karena ada 2 data yang digunakan, 2 nilai. Nah, terus kemudian nilai hasil pembagian ini kita bulatkan ke bawah. Kalau di Python kita bisa menggunakan library math ya. Math seperti ini. Di sini bisa ditulis math.floor. Jadi floor itu fungsi untuk membulatkan ke bawah. Sekarang kita coba implementasikan ketiga rule yang sudah kita buat pada video sebelumnya ya. Pertama, kondisi yang pertama itu kita membandingkan antara yang kita cari, search, dengan data pada indeks mid. Nah, seperti ini. Jika kondisi terpenuhi, maka sistem akan mencatat nilai data ditemukan pada indeks ke mid. Kenapa mid? Karena kita membandingkan dengan indeks yang mid ya. Kemudian, pada kondisi yang kedua, membandingkan search, apakah search itu kurang dari data mid? Kalau kurang dari mid, berarti datanya ada di sebelah kirinya mid. Berarti yang harus dilakukan adalah kita memperbarui nilai right. Kita sesuaikan lagi dengan cara mid dikurangi 1. Kenapa nggak right sama dengan mid? Karena mid yang tadi, yang di sini, itu sudah kita bandingkan di sini. Dan kita sudah dapat jawabannya bahwa mid itu tidak sama dengan yang kita cari. Jadi ngapain harus kita bandingkan lagi ya? Nah, seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya, setelah right sama dengan min 1, sekarang kita ke yang terakhir. Jadi di sini sama dengan sudah, kurang dari sudah, berarti else aja di sini. Selain itu, berarti selain itu dia lebih dari ya.
Kalau dia lebih dari mid, berarti kita harus memperkecil ruang pencariannya ke kanan. Berarti yang harus kita sesuaikan adalah nilai left-nya. Berarti left sama dengan mid plus 1. Sekarang kita coba validasi dulu ya. Ini kita print. Oh, itu sudah ada tulisannya, ini aja kita coba print 1. Yang di sini print 2. Kalau yang kita cari itu 3, nah, dia masuk ke 1. Betul apa enggak? 3 itu kurang dari data mid. Tadi midnya itu 7 kan nilainya. Jadi teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya. Kenapa kok bisa 7 nilainya? Nah, harus dipelajari dulu konsepnya seperti apa, baru diimplementasikan ya. Sekarang kita coba lagi nih. Kita coba lagi kalau inputannya adalah 12. 12. Ada enggak? Dia masuknya ke 2. Karena dia lebih besar kan. Lebih besar dari mid-nya. Terus kemudian kita coba kalau kita cari 7, karena tadi mid-nya itu 3, indeks ketiga yaitu nilainya 7. Sekarang kita coba masukin 7. Kita nyari 7. Seharusnya sistem akan menampilkan data ditemukan pada indeks ke-3 gitu ya. Nah, berarti validasinya sudah sesuai di sini ya. Kita sudah validasi dan hasilnya juga sudah benar. Maka selanjutnya kita implementasikan ini ke dalam perulangannya. Kita tambahkan perulangan di sini. Kita pakai while di sini. Tadi di video sebelumnya itu ada aturannya nih. Kapan sih binary search itu berakhir? Binary search itu berakhir jika binary search berakhir jika nilai left itu lebih besar atau sama dengan right. Ya namanya left dan right nggak mungkin dia overlap kan? Seperti ini. Ini kalau dia berakhir seperti ini. Kalau kita negasikan berarti kita mendapatkan kondisi saat binary search itu dapat dijalankan ya. Berarti kalau ini kita negasikan, jadinya jika left itu lebih kecil dari right. Nah, kalau yang ini berarti binary search dijalankan. Kalau yang ini binary search berakhir. Berarti bisa kita terapkan di sini left lebih kecil dari right. Jangan lupa dikasih tab di sini ya. Saya merekomendasikan pakai tab, jangan pakai spasi karena spasi nggak begitu kelihatan. Kalau line of code-nya sudah banyak, teman-teman bakal kesulitan melihat spasi. Nah, di sini kita coba untuk menjalankan ya. Kita coba 3 di sini. Nah, di sini masih jalan ya. Di sini statusnya masih jalan. Jadi kita stop manual di sini. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, dikarenakan di sini ketika kondisinya true pada yang ini, if pertama kondisinya true, maka yang dijalankan adalah perintah untuk menampilkan pesan data ditemukan pada indeks ke mid. Tidak ada perubahan variabel ya, nilai pada variabel. Jadi ketika ini selesai ditampilkan, maka perulangan akan kembali ke atas, menghitung mid dengan nilai left dan right yang sama. Dan dia akan masuk lagi ke if-nya lagi. Jadi akan melakukan hal itu terus-menerus. Dan kondisinya tidak ada perubahan ya dalam kondisinya. Kondisi dari variabel left dan right. Maka untuk keluar dari perulangan yang while left kurang dari right, kita bisa menggunakan label break di sini. Jadi break ini digunakan untuk keluar dari iterasi. Nah, jadi di sini hanya menampilkan satu kali pesan ya. Seperti itu. Kita coba lagi. Kalau yang dicari itu 13. Apa yang akan terjadi? Data ditemukan pada indeks ke-6.
0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, berarti sudah sesuai. Sekarang kita cek kalau misalnya datanya tidak ada. Kita coba 12. Apa yang terjadi? Tidak melakukan apapun. Sampai kondisi while-nya ini tidak terpenuhi. Nah, di Python itu kita bisa menambahkan else pada perulangan. Jadi di sini kita tambahin else nih. Else print data tidak ditemukan, gini ya. Kita coba jalankan. Nah, data tidak ditemukan. Berarti while-nya ini sudah sampai tidak terpenuhi dan akhirnya masuknya ke sini. Seperti itu ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar, nanti saya jawab bersama. Oke. Terima kasih.